Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat-Mu percaya 2025 tahun keilahian, tahun pelipat gandaan, tahun lawatan, tahun penuaian, tahun pemulihan. 7 roh Allah melingkupi kami, keluarga kami, dan seluruh keluarga besar CSD. Kesetiaan Tuhan menjamin, melaksanakan, merekayasa sampai semua rencana Tuhan genap dan tuntas atas kami. Amin, amin, amin. Selama-lamanya Tuhan, kami bersyukur Bapa. Ya Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, sediakan kami Tuhan, sediakan hati kami Bapa untuk mendengar firman Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Kami tahu kamu berpesan untuk setiap umat Tuhan. Yes Lord, biar setiap umat-Mu mempunyai hati yang lembut untuk menerimanya. Maka selepas itu Tuhan, selepas menerima, mereka juga akan mengajarkannya supaya mereka berbuah banyak Tuhan. Kami bersyukur ada Allah seperti Engkau. Terima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya katakan amin, amin, amin. Welcome to church everyone. Selamat datang semua. Welcome everyone. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, masih ingat apa visi CSD? Apa visi CSD? Yaitu mempersiapkan umat menjadi pasukan Kristus yang rela membahagia, ya. Pasukan Kristus. Masuk kita laskar Kristus. Kita bukan umat saja, tapi kita laskar, ya, yang rela membahagia, ya. So ini visi untuk CSD, terutama yang baru join ibadah bersama, ya. So di sini boleh buka slide next. Siapa ini yang handsome? Orang handsome nih. Oh, Trump. Siapa dia Trump? Presiden, ya, Presiden Amerika Syarikat. Kalau kita lihat ya tentang constitution, ya, yaitu perlembagaan, ya di US, ya, dikatakan di pasal 2 bahagian 2 clause 1, ya, tak ada di sini, ya. Presiden adalah menjadi panglima tertinggi angkatan darat dan angkatan laut Amerika Syarikat, ya, dan mengisi di beberapa
negara bahagiannya, ya, ketika dipanggil untuk melaksanakan tugas nyata Amerika Syarikat. So di sini sebagai Presiden Amerika Syarikat, beliau ialah Panglima, Commander in Chief, ya. Dia adalah Panglima Agung, ya. Ya, dia bertanggung jawab atas keselamatan keamanan untuk Amerika Syarikat dan juga warganya. Ya, inilah Commander in Chief, Presiden. So siapa komandan kita dia sebenarnya? Siapa komandan kita? Siapa panglima kita? Yesus. Oke. Sebenarnya dia lebih penting, dia lebih handsome daripada Trump, ya. Bahkan sangat penting, ya. Kalau Anda tidak kenal Trump, it's okay. Tapi kalau Anda tidak kenal Yesus, wah, itu masalah besar. Karena hidup Anda di tangan dia, neraka atau di surga, ya. So next, apa yang kita lihat? Jehovah Sabah, ya, seperti Sabah, ya, tempat dipanggil Jehovah Sabah, the Lord of Hosts. Jehovah Sabah sebenarnya berbicara tentang Tuhan semesta alam, ya. Tuhan mempunyai banyak nama, ya. Satunya ialah Jehovah Sabah, ya, Tuhan semesta alam, ya. Bahkan dia adalah Allah panglima perang, ya. Sangat penting di mana kita tahu, ya. So kita dipanggil, WC kita, gereja kita dipanggil menjadi pasukan Kristus. Dan pasukan kita ada panglima, yaitu Yesus Kristus. Dan sebenarnya kalau kita memahami, kita sebenarnya dipanggil untuk berperang, ya, berperang, ya. So sebagai untuk arti Jehovah Sabah, dia juga berbicara tentang apa? Berbicara tentang dia ada penguasa tertinggi atas semua pasukan, apakah di dunia ini ataupun malaikat dan sebagainya, ya. So dia adalah panglima untuk segala-galanya, ya, for human, angels and natural, ya, semuanya. So inilah Tuhan kita. Next. Mungkin Anda harus kenal tentang firman Tuhan, ya. Ini berbicara tentang apa, ya? Ini satu lukisan di mana beliau mempersembahkan anaknya kepada sebagai imam, ya. Siapa dia? Samuel. Samuel. Siapa ibu dia? Hana. Oke, ya. So di sini berbicara tentang satu kisah. Oke, next. So satu kali Hana, beliau ayat 10 mungkin kita baca bersama, 2, 3. Dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis bersedu-sedu, ya. Di sini saya baca saja. Di sini dia berkata, Tuhan semesta alam, jika engkau, yaitu Hana, ya, bagi tahu Tuhan semesta alam, ya, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberi kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberi dia kepada Tuhan untuk seumur hidup, ya. Inilah nazar Hana kepada Tuhan. Dia kata, karena dia tidak ada anak sangat lama. Dan waktu dia bernazar, sebenarnya kalau kita lihat Tuhan semesta alam berbicara tentang apa? Jehovah Sabah. Ya, Jehovah Sabah. Inilah nama dia. Dan waktu kalau kita memperhatikan cara Hana mencari Tuhannya bagaimana? Dia berdoa 1 hari, 2 hari. Tapi di sini kita lihat hati dia pedih. Ya, hati dia pedih. Dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Artinya dia sangat sedih sekali, bukan hanya sedih. Dia sangat sedih sekali. Dia sangat susah hati. Kan sepertinya untuk orang zaman dahulu, orang yang tidak mempunyai anak, satu dikatakan mereka terkutuk. Ya. So itu sebab dia juga sangat sedih. Dan kerana itu, waktu dia sungguh-sungguh mencari Tuhan, apa yang terjadi? Dilahirkan Samuel. Lepas itu, mari kita lihat. Next, ayat 21. Ya. Dan di sini bukan setakat Samuel dilahirkan, tapi dia terus mengandung dan mempunyai 5 anak seterusnya. So di sini sangat penting, ya, bagaimana kita selalu kata aku mau berperang, ya, berperang secara rohani dan sebagainya. Tapi apakah kita sungguh-sungguh? Ya, itu pertanyaan. Saya bukan meragu, ya, tentang kesungguhan Anda, tapi Anda harus tanya diri, are you serious? Apakah Anda serius mencari Tuhan?
Ada kala kalau kita hanya touch and go, ya memang touch and go banyak gunanya ya. Ya, kita untuk bayar tol dan sebagainya dan membelanja. Tapi di sini mencari Tuhan tak boleh touch and go. Harus konsisten, harus sungguh-sungguh. Dan di sini kita lihat Hana bukan satu hari dia mencari Tuhan, tapi dia tiap-tiap hari. Bahkan dia datang kepada Tuhan. Bahkan dia bernazar kepada Tuhan. Dan dia lepas kerana Tuhan menjawab doa dia, memberi dia anak lelaki yang pertama, dia mempersembahkan kepada Tuhan. Dan kita bisa lihat, kalau kita kenal siapa Tuhan kita, ya, Tuhan bisa memberkati, ya, Tuhan bisa memberkati hidup kita, ya. Dan di sini next sebagai Jehovah sabar, ya. Bahasa Inggris katakan, be still and know that I am God, ya. I'll be exalted among the nation, I'll be exalted in the earth. Artinya, diamlah dan ketahuilah bahawa akulah Allah. Kita harus perhatikan bahawa dialah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ya, dan di bumi. So di sini Tuhan ada kala kita juga perlu diam. Ya, kita perlu memberi waktu kepada Tuhan. Jangan mungkin berurusan dengan apapun, ya. Dan di sini kalau kita melihat message Bible, ya, berkata step out of a traffic. Artinya jangan terlalu jangan terlalu sibuk. Adakah kita dah sibuk, kita berdoa, kita lakukan itu dan itu, tapi sepertinya tak ada hasil. Kan artinya ada kalau kita mengejar sesuatu, cara doa kita, pelayanan kita, pekerjaan kita dan sebagainya, kalau tak ada hasil, you have to ask why. Apakah saya salah? Cara saya salah? Nanti kita pelajari. Ada kalau Anda harus diam, Anda harus tahu bergantung kepada Tuhan, ya. So itu sangat penting untuk setiap kita. Seterusnya ayat 12 mengatakan next. Tuhan semesta alam, ya, Jehovah sabar menyertai kita, kota benteng kita, ya, Allah Yakub. Ya, Selah. Tuhanlah, ialah panglima kita. Dia akan berperang, bahkan dia kota benteng kita. Dia pelindung kita. Dia akan selamatkan Anda. Dia akan melindungi Anda. Tak ada orang bisa melindungi Anda. Anda harus paham tentang itu, ya. Tak ada orang bisa melindungi kalau bukan Tuhan. Kalau saya melihat hidup saya juga, ya, bisa kecelakaan demi kecelakaan, bisa sangat cepat. Tapi Tuhan menjaga. Bahkan sebelum saya kenal Tuhan, Tuhan menjaga. Kan satu kali waktu saya belajar di tempat lain, di sana saya tidak tahu, saya lewati karena waktu itu ada Saudi. Saya hanya ikuti, saya lihat kiri kanan tak ada, sebenarnya tak ada kereta, saya lurus berjalan. Tapi tanpa saya sadari, mobil-mobil melewati satu kepada satu, bank satu persatu. Tapi tak ada apa-apa terjadi. Bayangkan kalau dalam bagian salju, ya, kalau brake sangat susah, kan. Tapi saya bisa kata satu mukjizat di mana saya tidak dipanggil Tuhan. Kalau saya dipanggil waktu itu, mungkin saya sudah ke bawah. Dan banyak kali juga hampir kecelakaan, tapi Tuhan melindungi. Kan saya pernah muda juga, saya suka memandu mobil, ya, sangat cepat, ya. Terutama baru dapat lisensi dan sebagainya. Ya, dan memang begitu. Tapi Tuhan pelindung, ya, kota benteng kita, ya, Tuhan panglima kita, Jehovah sabar. So mari kita memahami bahwa ada kala Anda harus mengizinkan Tuhan berperang untuk pihak Anda. Next, apa yang Anda lihat di sini? Next. Wah, banyak kematian, ya. Banyak kematian. Sebab ini tentang satu kisah, ini satu kisah, yaitu tentang peperangan Yehuda dengan Moab dan Amon, ya. Kalau Anda memperhatikan, ya, saya hanya baca saja, ya. Saya hanya memberi storyline, ya. Apa yang terjadi, ya, satu kali seorang Lewi, ya, dia berkata kepada dia berbicara kepada Yehuda, ya,
Raja Yehuda masa itu. Dia kata, jangan kamu takut dan terkejut, ya, kepada laskar, iaitu laskar dari musuh, iaitu Moab dan Amon. Okey, boleh ya, slide ya. Saya hanya bagi sedikit story ya, karena ini agak panjang ya. Seorang hamba Tuhan mendorong bahawa jangan takut, walaupun mereka mempunyai pasukan yang sangat besar, kerana bukan kamu yang berperang, tapi Tuhan yang berperang, katakan. Dan Tuhan kata, kamu pergi turun dan berperang dengan mereka. Caranya bagaimana sebenarnya? Ya, next. Peperangan itu tidak usah kamu bertempur, ya. Ya. So, di sini Tuhan akan memberi anda kemenangan. Waktu itu Yehosafat, ya, raja Raja Yehuda, beliau berlutut sujud menyembah Tuhan. Kan tak mungkin mereka bisa menang kepada musuh yang terlampau besar. Ya. So, dan bukan setakat itu, tapi mereka menyanyi puji penyanyi di depan Tuhan dengan suara yang sangat nyaring. Desperate, dan suara yang sangat nyaring. Mereka menyanyi menyembah Tuhan. So, ada kala kita perlu belajar di mana kita perlu belajar untuk menyembah Tuhan dengan hati, ya? Maka seterusnya, next, Tuhan berkata, percaya kepada Tuhan Allahmu, ya. Yehosafat berkata kepada umat dia, percaya kepada Tuhan Allahmu, kamu akan tetap teguh. Percaya kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ada kala kita harus percaya kepada Tuhan, ya. Waktu berperang, kita menyembah, berlutut menyembah Tuhan dengan nyaring, berarti dia sangat sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan apa yang terjadi selepas itu, ayat 22, next. Ketika mereka mulai bersorak-sorai, menyanyi nyanyian pujian, apa yang terjadi, ya? Musuh saling berperang sesama, ya. Moab dan Amon berperang terhadap pegunungan Seir, ya. Sampai saling membunuh, membinasakan, saling membunuh dan sebagainya. So, waktu pasukan Yehuda pergi ke tempat itu, lembah itu, dilihat apa? Ayat 24. Dilihat tampaknya semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah. Tidak ada yang terlumpur. Maksud, banyak yang sudah mati, meninggal, sudah hilang. Ada kala, so bagaimana cara ini, ya, berperang? Apakah anda mau berperang secara fisik? Atau anda mau berperang menyembah Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan? Inilah sebenarnya kenyataan apa yang dilakukan oleh Raja Yehuda dan umatnya. Mereka bukan berperang secara fisik. Musuh memang kalau berperang secara fisik memang pasti tidak bisa menang, tapi bergantung kepada Tuhan. Akhirnya, next, di mana mereka menjara banyak barang, ya, musuh mereka. Di sini katakan, ya, ayat 25. 3 hari lama mereka menjara barang-barang itu begitu banyak. Mereka mendapat kemenangan, ya, mereka menang. Tapi mereka juga menjarah, mereka menerima berkat. Musuh mereka dimusnahkan. Mereka juga mengambil berkat dan sebagainya. Dan ayat 26 mengatakan, so mereka menamakan tempat itu lembah pujian. Waktu saya melihat apa artinya lembah pujian, sebenarnya itu ayat dia berbicara tentang barakah, iaitu berbicara tentang makmur, kemakmuran, sukses, berkat yang berlimpah-limpah dan sebagainya. So apa caranya? Apakah hidup anda mau bergantung kepada diri sendiri, kekuatan? Apakah anda hanya mau kerja sendiri? Hanya bekerja? Ya, memang waktu kita rajin, kita pasti diberkati juga. Tapi satu hal, ada kala anda mau terobosan, anda mungkin harus bergantung pada Tuhan dan bukan dengan kekuatan. So, di sini puji Tuhan, Raja Yehuda bergantung kepada Tuhan. Bukan setakat musuh dihabiskan, tapi mereka juga mendapat banyak berkat, ya. So, di sini apa yang bisa kita pelajari dari kisah pertempuran dengan
Moab dan Amon. Next, saja sederhana ya. Strategi kemenangan. Jangan kamu takut. Jangan takut. Sebab bukan anda berperang, kerana dia Yehova sabar. Bukan anda yang berperang, tapi Tuhan yang akan berperang. Ada kala anda harus izinkan Tuhan berperang di pihak anda. Ya. Anda hanya perlu melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup anda. Ada kala mungkin orang gosip atau buat cucuk dari belakang, tak tahulah ya. Hidup ni di bumi ni memang haleluya ya, banyak caranya orang ya kerjakan sini satu ya. So tapi bagaimana proteksi? Tak ada caranya. Sudah sakit-sakitlah. Sakit harus dipulihkan. Bagaimana anda dipulihkan anda sungguh-sungguh ya dari Tuhan sebenarnya. Kalau anda bergantung kepada diri ya haleluya, mungkin anda tak akan pulih. So di sini Tuhan katakan, lihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Next, bagaimana mereka menang? Ya, next, mereka menyanyi puji penyembahan dengan suara nyaring. Mereka menyembah Tuhan saja. Ini cara mereka. Mereka berlutut, bukan setakat menyanyi. Ya, mereka berlutut, mencari Tuhan, menyanyi, menyembah. Bahkan mereka percaya kepada Tuhan. Waktu anda percaya kepada firman, percaya kepada Nabi dan sebagainya, anda akan berhasil. Waktu anda percaya kepada Tuhan, apakah anda mau percaya kepada Tuhan? Anda percaya bahawa Tuhan bisa melakukan mukjizat? Tuhan pasti bisa. Tapi anda dan saya tak bisa melakukan mukjizat. Contohnya, mungkin waktu saya mendoakan anda mengalami terobosan dan sebagainya, ya, mengalami kesembuhan dan sebagainya. Tapi itu kuasa dari siapa? Kuasa saya? Kuasa dari Tuhan, bukan saya. So anda harus sadari di mana Tuhanlah sumbernya. So mari kita balik kepada Tuhan ya. Ini sedikit untuk setiap kita. Mari kita tahu siapa Tuhan kita. Dia ya Yehova Sabaoth, panglima perang kita. Ada kala anda harus izinkan ya. Next, ini hampir semua tahu ya, orang tahu ya. Next, ini peperangan siapa dengan siapa? Dawud dan Goliat ya. So di sini caranya, saya hanya mungkin anda sudah tahu ya. Di sini itu biasanya dulu orang berperang ya, dia akan pilih yang paling hebat ya, datang ke depan untuk berperang. Yang paling hebat. So Goliat ya. Pada waktu itu panglima Israel semua takut berdepan dengan ini orang yang bukan setakat tinggi tapi maju, kuat dan memang berpengalaman. Dan memang bangsa Israel semua sangat takut. So waktu Daud datang ke depan ya, orang Filistin ya, Goliat katakan, anjingkah aku, maka engkau mendatang aku dengan tongkat ya. So ini cara Daud mau berperang ya. Bahkan seterusnya Goliat katakan, aku akan memberi dagingmu kepada burung-burung. Wah, sangat tidak tahu, menghina Daud ya. Oke, boleh berapa slide. Dia menghina Daud ya, dan memberikan daging kepada burung dan binatang ya. Tapi Daud katakan ya, engkau mendatangi aku dengan pedang, next, dan tampuk dan lembing. Tapi aku datangi engkau dalam nama siapa? Next, dengan nama Yehova Sabaoth, Tuhan semesta alam. Aku datang kepada engkau dengan nama Tuhan Yesus. Ya. Panglima saya ialah Yehova Sabaoth. Dan bahkan kalau anda perhatikan next, cara Daud berkatakan ya sangat luar biasa. Di mana Daud katakan, aku akan mengalahkan engkau. Wah. Dan memegangkan kepalamu dan tubuhmu, dari tubuhmu. Dan aku akan memberikan mayatmu, mayat tentera Filistin kepada burung-burung di udara dan binatang.
supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Next. Inilah keyakinan, kepercayaan Daud bahwa Tuhan akan memberi dia kemenangan. Dia bagi tahu boleh Tuhan akan penggal kepala kamu. Wow. Kalau kamu Goliat, kamu lihat, ya lihat ya. Saya habisi kamu. Ini orang sombong ya. Orang yang berpengalaman ada kadang agak sombong ya kan. Ya. So selepas itu apa yang terjadi kita sudah tahu ya. Dan Goliat ya satu batu itu kena kepada dahi Goliat dan dia jatuh. Nah lepas itu betul-betul Daud pegangkan kepala dia ya, pegangkan leher dia ya, dan mengalami kemenangan ya. So siapa mau menjadi Daud? Siapa mau? Ayo. Wah, 2, 3, tak banyak. Oh, okey. Mungkin saya harus bertobat kalau tak banyak ya. Tak banyak orang mau jadi Daud, okeylah, tak apalah ya. Tapi orang menjadi Daud yang nyaman ya. Dia tahu siapa bos dia. Jehovah Sabah. Ya. So di sini apa yang kita bisa pelajari ialah next kunci kemenangan. Next. Sebab aku mendatangkan engkau dalam nama Jehovah Sabah, yaitu panglima perang aku ya, ialah Allahku ya. Bahkan seterusnya cara Daud menang, dia beriman, dia deklarasikan ya. So tadi sebelum ibadah kita deklarasi itu sangat penting, menubuatkan dalam hidup anda ya, what you want to become in your life. Anda bisa menubuatkan dan terjadi. Kalau anda percaya, so, tapi kalau anda tidak percaya, begitulah. Anda percaya anda bisa menerobos dan mengerjakan bahagian anda. Bukan percaya tapi mengerjakan. Dan pasti satu hari Tuhan anda akan lihat bahawa anda akan menerima banyak barakah, yaitu blessing ya, berkah yang berlimpah-limpah ya. So Tuhan mengajar kita bahawa dia ialah Jehovah Sabah. Dia panglima perang kita ya, dia panglima perang kita ya. Walaupun anda mungkin di posisi yang sangat sederhana, tapi percaya waktu anda bergantung pada Tuhan, anda bisa mengalahkan banyak Goliat dalam hidup anda. Dan sama banyak badai dalam hidup ini bisa dikalahkan kalau anda bergantung pada Tuhan. Kalau anda bergantung pada Tuhan ya. Next. Oh ini apa yang terjadi ini? Kalau sekolah minggu memang kita sudah tahu ya. Mungkin anda sudah tahu ya, bagaimana bangsa Israel berperang waktu mereka keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir dan mereka dikejar oleh siapa? Laskar Mesir. Di belakang laskar Mesir, di depan laut Teberau. Kalau mereka tidak melewati laut Teberau, mereka akan dihabisi oleh laskar Mesir yang banyak besar pasukannya, bahkan senjata luar biasa. Tapi kalau mereka melangkah ke depan di mana laut Teberau, mereka akan tenggelam sampai mati. Ya, mereka tenggelam. Tapi waktu mereka beriman dan Musa membawa mereka keluar dari laut Teberau, melewati laut Teberau, mereka nyaman, mereka dilindungi Tuhan. Dan lepas itu mereka akan terus berjalan ke arah tanah perjanjian. So ini sangat penting untuk setiap kita. Kalau kita perlu perhatikan bahawa Tuhan ialah Jehovah Sabah. Ia panglima perang kita. So di sini selepas mereka lewati laut Teberau, mereka berdepan dengan Jericho ya. Di mana Musa sangat kokoh ya, sangat kokoh. Saya tak tahu berapa kaki tebalnya dia punya tembok ya. Tapi Tuhan kata ya, next ya, aku serahkan ke tanganmu Jericho ni beserta raja dan pahlawan yang gagah perkasa.
Tuhan kata ya, aku serahkan itu kepada kamu. Kalau kamu bangsa Israel, kamu percayakah? Aku serahkan banglo ini kepada kamu. Aku serahkan Camry itu kepada kamu. Aku serahkan perusahaan KFC kepada kamu. Percaya tak? Percaya? Siapa percaya? Angkat tangan. Tak banyak. Tak banyak. Kurang apa 5 orang? Saya bertobat, ampun. Kami memang kurang perhatikan umat-umatmu. Tak percaya ya. So, tapi di sini Tuhan kata kepada bangsa Israel, aku akan serahkan Yeriko kepada kamu. Apa yang anda harus ialah mengelilingi kota itu 6 hari dulu. Tapi hari ke-7 anda kelilingi 7 hari. Itu Tuhan bicara kepada mereka. Bukan setakat itu, tapi Tuhan juga kata, jangan berseru sampai anda mendengar sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya. Jangan berseru, jangan bersorak-sorai. So 6 hari, caranya begitu. Laskar di depan, lepas itu di belakang ialah itu imam-imam ya, yang membawa 7 sangkakala ya. 7 orang imam membawa 7 sangkakala tanduk domba ya. Mereka mengelilingi tembok Yeriko 6 hari. Ya. Ini caranya ya. Dan waktu mereka melewati itu, so imam itu harus meniup sangkakala terus menerus ya, ditiupkan. Pada hari ke-7 Tuhan katakan, hari ke-7 kamu kelilingi 6 kali. Ya, kalian kelilingi 7 kali. Dan apa yang terjadi selepas itu? Selepas mereka mendengar sangkakala ya, bunyi panjang, apa yang harus mereka katakan? Lakukan ya, bersorak ya. Next ayat 16, bersorak sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepada kamu. Oleh itu mereka bersorak. Ayat 20, next. Mereka bersorak, maka runtuhlah tembok itu dan mereka memanjat masuk ke kota itu, merebut kota itu. Ya memang mustahil ya, kalau ini cara berperang kah? Ini cara kita berperang. Tak payah guna machine gun, bom dan sebagainya. Ini cara kita berperang. Kita keliling. Wah, mantap juga keliling. Tak payah. Ini garanti tak ada orang mati ditembak ya. Karena keliling saja bah. Keliling. Bahkan menyembah Tuhan. Wah, di sana mungkin dancing sedikit ya. Mereka bisa santai. Tapi kerana Tuhan perkatakan itu kepada mereka, mereka mengikuti. Mereka ikuti cara itu. Dan akhirnya mereka bisa merebut dan menang. Bahkan menakluk Yeriko. Tiba-tiba tembok itu runtuh dan mereka menang. Mereka ambil alih. Next. Apa yang anda bisa pelajari tentang ya, cara untuk menang ya? Percaya kepada Tuhan sebenarnya. Tuhan, kalau Tuhan yang katakan, percaya. Kalau bukan Tuhan yang katakan, jangan. Kalau Tuhan katakan, percaya. Pertama percaya, kita yang rugi sebenarnya dalam hidup ini, kan? Biasa Tuhan ada rencana yang indah untuk setiap kita, pasti ada. Tapi tugas anda ialah mencari apa rencana Tuhan. Mulai dengan melayani Tuhan. Dan pasti satu hari anda akan melihat cara Tuhan membawa anda dari yang sederhana, di mana anda mengalami promosi demi promosi, berkat demi berkat dan sebagainya. Ya. So anda perlu percaya kepada Tuhan. Ya. Dan lepas itu anda bisa menang, mengalami kemenangan yang besar. Anda bisa mengalami kemenangan besar. Sangat senang kan? Ikut Tuhan sangat senang kan? Sangat senang. Ada kata tak usah berperang ya,
boxing, kalau ini orang buat begitu, boxing balik ada hajar, ada tusuk. Tak ada lah, tak ada di CSC, tak ada, pasti tak ada. So di sini, strategi kemenangan itu sangat penting ya. Next, bagaimana tetap menang? Next, bagaimana anda tetap menang? Percaya kepada Tuhan. Jangan takut. Bagi tahu jiran kamu, percaya kepada Tuhan, jangan takut. Percaya kepada Tuhan, jangan takut. Jangan takut. Takut akan bunuh iman anda. Kalau anda takut. Kedua, kenali siapa Tuhan anda. Hari ini kita hanya belajar satu sisi Tuhan, yaitu Jehovah Sabah, Tuhan semesta alam. Dia panglima agung kita ya. Dia panglima kita. Anda harus kenali, dia panglima kita. So, kalau anda kenali siapa Tuhan anda pasti tahu bahwa dia sangat berkuasa. Dia sangat berkuasa. Dia bisa melakukan mukjizat. Dia bisa menyembuhkan, dia bisa membuka jalan, dia bisa memberkati hidup anda. Dia bisa memberi pasang hidup kepada anda. Dia bisa banyak hal, banyak. Kan? Dia bisa. Kan ini kenyataan Tuhan. Tapi hanya kalau anda tidak percaya, ya memang anda yang rugi. Anda tidak kenal Tuhan anda, atau anda hanya tahu Tuhan, tapi anda tidak kenal kuasa dia, dan anda mengalami kerugian. So, bagaimana anda bisa tetap menang? Belajar, bernubuat dan deklarasikan apa yang anda mau dalam hidup anda. Anda harus percaya waktu anda mengomong bukan hanya saya percaya saya orang paling kaya di dunia, apa-apalah ya. Saya percaya saya mempunyai rumah tahun depan. Saya percaya apa-apalah ya. Ini bukan itu saja, tapi anda harus anda bukan omong ini saja, tapi anda harus percaya waktu anda menyatakan itu. Ya. Seterusnya, bagaimana anda bisa tetap menang ya? Strategi kemenangan. Next. Puji penyembahan yang berterusan ya. Belajar untuk menyembah Tuhan. Siapa di sini tak bisa keluar suara? Angkat tangan. Semua boleh ya? Saya boleh juga. So, pasti Anda bisa menyembah Tuhan, pasti. Sebenarnya, menyembah Tuhan bukan berbicara tentang apa? Suara Anda seperti merpati, atau apalah, saya tak tahu, burung apa ya. Atau bangsa-bangsa tertentu ya. Sangat suka, sangat bisa menyanyi. Ya, ada di sini juga ya, berapa suku-suku bangsa di sini yang sangat tahu menyembah Tuhan, menyanyi ya, at least singing lah ya. Anda bisa menyembah dengan sangat baik. Sebenarnya Tuhan sudah bagi talenta. Mengapa Anda tidak pakai talenta itu? Ada kala waktu Anda mengkuburkan talenta Anda, apa yang terjadi? Karena Tuhan berdaulat kan? Apakah Anda bisa paksa Tuhan? Siapa ingat Anda bisa paksa Tuhan? Angkat tangan. Kamu boleh paksa Tuhan lakukan sesuatu untuk kamu. Angkat tangan. Boleh paksa. Ada hal tertentu, ya Anda bisa gumul, Anda bisa berdoa syafaat, Anda bisa berpuasa dan sebagainya. Tapi ada kala sesuatu yang Tuhan tidak izinkan tak akan terjadi. Karena selain keselamatan diberi oleh Tuhan, ialah gratis ya. Bukan Anda mengerjakan. Sebelum saya kenal Tuhan, ya saya memang banyak berdosa. Tapi karena kasih karunia Tuhan selamatkan saya. Itu gratis. Bukan saya kerjakan, tapi karena anugerah Tuhan. Tapi kalau kita mau mengalami terobosan, kalau kita mau menerima berkat dan sebagainya, atau kita mau upgrade di hidup kita, ataupun kita mau upgrade pelayanan kita dan sebagainya, harus ada apa? Harus ada usaha. Kan waktu ada kala
Ini Anda, itu sebab saya mau share sedikit ialah, ada kala Tuhan tidak mengizinkan sesuatu terjadi. Mungkin Anda belum mengambil terobosan yang tertentu dan sebagainya. Mungkin kita harus sedih diri kita. Itu bukan tanggung jawab pastor atau pemimpin Anda, atau suamimu, atau istrimu, atau your boyfriend, your girlfriend. Itu bukan tanggung jawab mereka, tapi itu tanggung jawab kamu. Adakah Tuhan mau Anda kerjakan sesuatu? Mungkin Anda lamban, Tuhan mau Anda hati berkobar-kobar melayan Tuhan. Mungkin, saya tak tahu. Anda harus tanya Tuhan, mengapa aku belum terima sesuatu yang mungkin Anda sudah lama doakan. So ini sangat penting ya, di mana mari kita selidik diri kita dan percaya waktu Anda balik kepada Tuhan, ya. Yang penting balik kepada Tuhan. Kalau Anda ingat mungkin kesalahan, berdosa, balik kepada Tuhan, dan Tuhan akan bisa memulihkan, ya. Dia bukan Tuhan yang selalu melihat tentang kelemahan dosa Anda, tapi dia Tuhan selalu memberi kesempatan bertobat dan balik supaya ada pemulihan, ya. So sangat penting, mungkin Anda harus belajar memuji, menyembah Tuhan dengan lebih sering, ya. Ya, 5, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Ini setiap kita, ya, harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan waktu kita ada masalah, ya. Bukan waktu kita ada masalah, tapi waktu karena kita cinta Tuhan. Seterusnya, ya, so ikut instruksi Tuhan. So tadi kita belajar beberapa hal tentang bagaimana orang bangsa Israel menang di Jericho, bagaimana bangsa Israel menang terhadap musuh mereka, Amon, ya, dan Moab dan sebagainya. Bagaimana mereka menang? Mereka mengikut instruksi Roh Kudus, cara Tuhan. So waktu Anda mau menang, Anda harus pikirkan, my way or God's way. Mau menang, my way, God's way. Kan Roh Kudus sangat gentleman, ya. Dia tak akan paksa, ya. Dia tak akan paksa. Mungkin di dunia ada orang paksa, tapi Roh Kudus tidak paksa. So mari kita baca bersama firman Yesaya pasal 55, 8, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikian tingginya jalanku dan jalanmu, dan rancanganku dan rancanganmu. So ada kala kita harus selidik, ya, apakah rancanganku dan Tuhan say. Dan Anda harus berubah, karena perubahan akan membawa kepada perubahan kondisi Anda. Perubahan Anda akan membawa perubahan kepada kondisi Anda. Kalau Anda tetap tidak mau berubah, ya, memang contoh yang Anda setiap hari Anda bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, makan kopi, minum kopi. ini dulu lah, ya. Mungkin bukan sekarang lah. Ini dulu punya lagu lah. Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka, pakai baju. Ya, lepas tu pergi kerja atau pergi kuliah, ya. Lepas tu balik rumah, makan. Lepas makan buat apa? TikTok. Oke, lagi? Scrolling, Facebook, ya, Instagram, ya, banyak lah, ya. Ada games, ya. Kalau Anda tujuan Anda ialah untuk menerobos keuangan dan sebagainya, bagaimana? Apakah itu boleh menolong? Kalau Anda tetap scrolling, jogging saja, apa-apalah, TikTok saja, game saja, bolehkah? Karena tak ada perubahan, memang tak boleh. Karena memang, ya, memang begitu, ya. Kalau Anda tak berubah, memang. Kalau Anda melihat hidup orang yang sukses,
Sorry ya, saya bukan mau menyinggung Anda, tapi ya hanya ini tak ada dalam slide saya. Saya hanya mau bicara, kalau Anda hanya ya begitu saja ya, bagaimana menerobos? Anda tidak belajar sesuatu baru, bagaimana menerobos? Anda tidak mengubahkan hidup Anda, bagaimana menerobos? Ini sama dengan pekerjaan, ini sama juga dalam pelajaran kuliah, ini sama juga dalam apa ya? Pekerjaan pelayanan ya. Pelayanan juga ya. Kalau Anda hanya begitu ya, hanya mungkin hari Sabtu ya, Anda oke, wah, kancung ya, praktis semua ya. Tapi Anda tidak, waktu Anda tidak upgrade hidup kita, karena kalau kita mau sesuatu dengan seriously wanna, you do something. Contohnya Anda mau improve pelayanan, Anda akan bukan waktu contohnya Anda WL atau backup singer atau pemain musik, Anda akan pelajari setiap hari mungkin, at least Anda kuasai. Bukan Anda datang, Anda ada scroll belajar sedikit. Karena cara Anda improve tak akan terlalu besar. Ini dalam bagian pelayanannya. Contoh Anda tidak suruh berdoa, Anda tidak membaca firman ya. Karena ini akan menunjukkan arah Anda. Anda ke arah yang mana? Kita dipanggil untuk melayani Tuhan, contohnya. Tapi pelayanan tidak menjanjikan garanti bahwa Anda masuk surga. Apakah Anda bisa sangka? Siapa setuju? Angkat tangan. Pelayanan tidak menjanjikan Anda masuk surga. Saya setuju. Tapi Anda dipanggil untuk melayani Tuhan, kan? Betul kan? Melayani Tuhan dengan hati berkobar-kobar. Ini firman Tuhan ya. Saya lupa Roma 12 atau ya. Ya. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan kobar-kobar. So, kalau kita tidak melayani Tuhan, bagaimana? Ya, tahu-tahu lah ya. Kita harus berdepan dengan Tuhan nanti ya. Ini bagian pelayanan ya. So, bagaimana Anda bisa upgrade? Tak boleh. Bagaimana Anda bisa menang? Tak akan bisa terobosan, tak akan. No way. Bukan Tuhan tak mau memberkati, tapi memang kan kita tak mau ubah ya. Berapa tahun lalu ya, pilihan raya ubah. Kita ubah. So, saya tak mau komentar politik. Ubah ya, memang ubahlah. Puji sedikit atas kemuliaan Tuhan ya. Puji Tuhan saja, bersyukur sajalah apapun yang terjadi ya. Ubah, karena kita ubah. Kita excited, kita lakukan bagian kita. Ya, memang ada perubahan. Ya, so kalau pelayanan kita harus berubah cara. Kita harus belajar, bukan disuruh pemimpin atau ketua Anda ya. Tapi Anda harus belajar sebelum pelayanan. Pekerjaan juga, kalau Anda pakai elektrik atau membagi kereta sebagainya. Kalau Anda memang menjadi cakap, apa yang Anda buat? Anda harus pelajari. Anda harus upgrade. Kan semuanya tentang mobil ya. Mobil sekarang sangat upgrade ya. Kalau Anda guna 10 tahun, 20 tahun lalu ya, cara membagi mobil ya, mungkin Anda sudah hilang kerja kan? Beda, ini pengetahuan selalu berubah. So oleh itu, kalau Anda mau menang ya, so Anda harus sungguh-sungguh cari Tuhan ya. Ikut, sangat penting ikut instruksi Tuhan. So bagaimana dengan instruksi Tuhan ya? Anda harus belajar bergaul dengan Roh Kudus. Apa instruksi? Tuhan bagaimana ya? Ya, so ini sedikit untuk setiap kita. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, kenal siapa Tuhan kita, deklarasikan ya sesuatu dalam hidup Anda. Ya, terus menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan lepas itu ikut instruksi Tuhan. Ada kala Anda harus ikut instruksi Tuhan, karena Dia bos kita kan. Siapa ingat Tuhan Yesus bos kita? Angkat tangan. Tuhan Yesus bos kita, siapa? Angkat tangan. Tak banyak. Sebenarnya tak banyak.
Kalau Tuhan Yesus bos kita, kita harus ikut instruksi dia. Dia mau apa? Melayani Tuhan, melayani Tuhan lah. Membayar harga, Tuhan Yesus membayar harga di atas kayu salib, disalibkan. So, mau ikut? Ini kita bisa pelajari sebenarnya. Oleh itu, sangat penting cari Tuhan. Adakah Tuhan mau sesuatu dari engkau? Dan Anda harus tanya diri sendiri. Sejak pribadi Anda harus tahu apa yang Tuhan mau, ya, supaya Anda mencapai destinasi yang Tuhan tetapkan, ya, supaya rancangan Tuhan terjadi, ya, digenapi dalam hidup Anda. Mari kita berdoa, ya. Mungkin kita bangun bersama, ya, kita berdoa bersama. Ya, bangun. Kita berdoa bersama, ya. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, kita sudah belajar sesuatu, ya, dari Engkau Tuhan Yesus, di mana kita mau tetap menang dalam hidup kita, ya, hidup kami, ya Tuhan. Terus menjamah setiap umat-Mu Tuhan, terutama mereka yang datang ibadah petang ini Tuhan. Tuhan, Engkau kuatkan setiap mereka Bapa. Biar mereka terus mendengar dari Engkau Tuhan. Biar mereka percaya kepada Engkau Tuhan. Bahkan biar mereka kenali siapa Engkau Tuhan. Mereka tahu bahwa Engkau Tuhan, siapa Engkau. Engkau bukan Tuhan yang selalu menghakimi, tapi Engkau Tuhan yang selalu memberi kesempatan supaya setiap kami bisa bertobat dan balik kepada Engkau. Dan Tuhan, kami juga tahu bahwa Engkau Tuhan yang sangat rindu Bapa supaya setiap kami balik kepada Engkau. Ya Tuhan, biar setiap kami mempunyai telinga yang bisa mendengar dari Engkau Tuhan. Ya, jamah hati kami, semua kekerasan hati kami Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Kami tahu kami memang tidak sempurna dan kami perlu jamah yang dari Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, jamah hati kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan, jamah hati setiap kami Tuhan. Kami mau balik kepada Engkau Tuhan, kami mau balik kepada Engkau Tuhan. Kami mau menang dalam hidup kami Tuhan, menang dalam pekerjaan, menang dalam keluarga dan sebagainya, menang dalam pelajaran dan sebagainya Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang baik. Engkau sudah sediakan setiap kita sesuatu yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan biar umat-Mu setiap umat-Mu menangkapnya dari Engkau. Terima kasih, kami serahkan mereka di tangan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.